Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Itu Salehah. NIM saya 2041050020040 dari Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apa sih ekonomi dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Dengan kata lain, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkatan ekonomi makro. Sesuai diagram alih perekonomian dua sektor. Yang pertama, rumah tangga produsen, dan yang kedua, rumah tangga konsumen. Tidak ada pemerintah dan tidak ada luar negeri. Jadi, rumah tangga produsen bisa mendapatkan sesuatu keuntungan dari konsumen dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen, atau produsen mengeluarkan biaya yang diberikan kepada konsumen. Yang kedua, rumah tangga konsumen bisa mendapatkan dari produsen dengan menjual tanah atau menyewa tanah, bekerja, atau dia membeli saham, atau juga modal. Sedangkan pengeluaran dari rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen dengan membeli barang-barang produksi oleh rumah tangga produsen. Misalnya, membeli beras atau membeli mobil. Dalam perekonomian dua sektor ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagai besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung oleh institusi keuangan. Yang keempat, perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga. Kita akan mengenal hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga itu sendiri adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya, hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Keterangannya adalah, yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisanya ditabung pada pendapatan tabungan. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah pendapatan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh, di mana MPC adalah ZC atau ZNYD. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata adalah perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income, di mana APC sama dengan CYD. Yang kedua, pendapatan berikutnya, kecenderungan menabung marginal adalah pendapatan antara perbandingan tabungan dengan pertambahan disposable income, di mana MPS sama dengan ZMAS atau ZMAYD. Yang kedua, kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable, di mana APS atau SYD. Berikutnya, fungsi konsumsi dan tabungan, di mana fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C sama dengan A ditambah BY atau C sama dengan A ditambah B, di mana A konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, di mana B adalah MPC. Yang kedua, fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya yaitu S sama dengan min A ditambah dalam kurung. Fungsinya adalah di mana S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y, dan S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B ditutup kurung YD. Berikutnya, investasi meliputi pengeluaran, yaitu ada 4. Yang pertama,
untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, menggantikan barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk membangun kantor, pabrik, dan lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Berikutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diraih akan diperoleh. Yang kedua, suhu bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Fungsi investasi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional, di mana fungsi investasi itu ada dua. Yang pertama, yang kedua, fungsi investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besar pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Berikutnya, keseimbangan perekonomian negara dan perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila, yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, di mana Y sama dengan C ditambah I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, di mana I sama dengan S. Semoga dengan adanya video ini menambah wawasan untuk kalian semua, dan semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.